A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini yaitu tanggal 13 Agustus tahun 2020 atau bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah ya, di bulan Hijriyah, hari Kamis. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah umur yang panjang, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa melanjutkan kembali materi tahfiz kita di hari ini, yaitu melanjutkan hafalan kita di surat Al-Bayyinah. Adik-adikku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ada di rumah ya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah untuk memulai materi tahfiz kita pada pagi hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربي زدني علما وارزقني فهما. Alhamdulillah ya, kita sudah baca Al-Fatihah, baca doa juga ya. Mudah-mudahan ada yang sakit, Allah angkat penyakitnya, ataupun ketika ada orang tua kita yang sedang bekerja, ya Allah berikan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, yang thayyibah. Amin ya rabbal alamin. Jika ada orang tua kita yang sudah tiada, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya, almarhum dan almarhumah. Allah tempatkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah lapangkan kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Adik-adikku sekalian kelas 4 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita ziyadah hafalan baru di ayat ke-16, mari sama-sama kita murojaah dulu Al-Mutaffifin dari ayat 1 sampai ayat ke-15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yazunnu ulaika annahum mab'usun liyaumin 'azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum
Wailun yawmaidzin lil mukazzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Ya, baik, kemarin kita sudah sampai ayat ke-15 ya. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat di rumah, silakan disiapkan mushafnya. Kita akan belajar ayat ke-16 sampai ke ayat 17, 18 hingga 20 ya insyaallah. Baik, kita baca ayat 16 ya. Tsumma innahum lasalul jahim. Nah, coba diperlihat ke layar. Kita pecah-pecah ya. Tsumma ditahan mimnya ya. Innahum lasalul jahim lasalul jahim. Baik. Lanjut ayat ke-17. Tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kita lihat satu persatu kata perkataannya ya. Tsumma, nah, ditahan ya. Tsumma yuqalu, qafnya di sini ada huruf matnya, maka kita harus panjangkan. Yuqalu, qafnya di sini termasuk huruf mad asli ya. Yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi. Nyambung ya. Kuntum bihi tukadzibun. Tukadzibun. Zanya bertasydidnya. Baik, ayat ke-18. Kalla. Kita baca dulu ya. Kalla inna kitabal abrari lafi illin. Kalla, lamnya bertasydid dan panjang ya. Sini, maka kita harus kalla. Nah, itu 6 harokat ya. Inna kitabal abrari lafi illin. Li ada tasydid, liin dipanjangnya, illin. Ini diperhatikan di sini ya. Lafi illin. Seperti itu. Wa ma adraka ma illiyun.
Wa ma adraka ma illiyun. Wa ma adraka ma illiyun. Kita lihat satu persatu. Wamanya panjang ya, bisa 5. Wa ma adraka ma illiyun. Seperti itu. Ayat ke-20. Kitabum marqum. Insyaallah mafhum ya. Kitabum, bun menjadi mim ya. Tidak lagi bun ya. Kitabum marqum. Seperti itu. Satu ayat lagi. Yashhaduhul muqarrabun. Yashhaduhul muqarrabun. Sadaqallahul azim. Ya, baik anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tadi kita sudah sama-sama membaca surat Al-Mutaffifin dari 1 sampai 21 ya. Nah, adik-adikku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ngeri sekali ya kalau kita bicara tentang surat Al-Mutaffifin di ayat ke-16 sampai ke ayat 20. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengancam dan akan mengazab orang-orang yang durhaka terhadap hari kiamat. Bahkan mereka tidak percaya tentang adanya neraka. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala ya berkata dalam surat Al-Mutaffifin ayat 16, Allah berfirman, "Tsumma innahum lasalul jahim." Mereka itu sungguhnya benar-benar akan masuk ke dalam neraka. Khalidina fiha abada. Mereka akan selama-lamanya di dalam neraka. Nah, adik-adikku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya nanti orang-orang kafir akan masuk ke dalam neraka jahanam, kekal di dalamnya. Berbeda dengan orang-orang Islam ya, yang kemudian pun akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukazzibun. Artinya adalah kemudian dikatakan kepada mereka, azab inilah azab yang dahulu selalu kamu dustakan. Artinya Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan kembali kepada dahulu yang mereka mendustakannya. Ya, tentang azab yang didahulu mereka dustakan. Jadi mereka nggak percaya bahwa manusia itu akan diazab ya sesuai dengan amalannya masing-masing. Ya, tidak mungkin manusia tidak akan mendapatkan balasannya. Kalau tidak ada dapat balasannya, manusia bisa berbuat sekehendak hatinya di dunia ini, berbuat kerusakan di dunia ini dan tidak akan ada balasannya. Rugi sekali ya orang-orang yang berbuat baik di dunia ya, senantiasa memelihara kebaikan ya, beramal soleh, akan disamakan dengan para penjahat yang telah menghancurkan hutan, ya, telah membunuh binatang-binatang, menyiksa anak-anak kecil, penjahat, begal. Itu akan disamakan dengan orang-orang soleh yang berbuat baik, menolong orang lain, membantu fakir miskin, anak yatim. Ya, masa akan disamakan balasannya? Tentu tidak. Ya, oleh karena itulah Allah Subhanahu Wa Taala Maha Adil. Jadi sebaik apapun, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan di dunia akan mendapatkan balasannya di akhirat. Begitu pula dengan keburukan. Ya, keburukan kita pun sekecil apapun keburukan kita akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu di ayat ke-18 Allah mengatakan bahwa orang-orang yang beriman ya, itu nanti akan ditempatkan catatan khusus ya dalam suatu kitab yang dinamakan kitab Iliyin. Ya, Iliyin itu ada yang mengatakan suatu tempat di bawah arasnya Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya terdapat kitab Iliyin. Jadi tersimpan sangat rapih, tidak bisa tersentuh oleh makhluk-makhluk kecuali makhluk yang Allah izinkan ya dapat menjaganya.
Lalu di ayat ke-20 Allah Subhanahu wa taala berfirman, kitabum markum. Apakah kitab Illiyin itu? Illiyin itu adalah kitabum markum, ya, kitab yang tertulis. Ya, maksudnya tertulis apa? Tertulis catatan-catatan kita, ya. Dan catatan itu bukan cuma sekedar catatan, tapi real time. Bisa memperlihatkan sebagaimana CCTV. Ya, catatan lengkap, hard disk, hard drive. Seperti itu. Lalu di ayat terakhir, yashhaduhul muqarrabun, ya. Kalau kita nanti misalnya mengelak, oh, itu bukan saya, nanti ada para malaikat. Siapa malaikat? Yang bersaksi, ya. Yang bersaksi di kanan kiri kita selalu ada malaikat. Ya, malaikat-malaikat itulah yang bersaksi bahwa dahulu si fulan melakukan A, dahulu si fulan melakukan kebaikan B, kebaikan C, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, semua itu kita akan ada balasannya. Jadi adik-adikku sekalian, mulai dari sekarang tidak ada lagi perbuatan kejelekan sekecil apapun yang kita lakukan, karena sesungguhnya itu akan mendapatkan balasan. Dan selain itu kanan kiri kita selalu ada yang mencatat kebaikan dan keburukan. Ya, perbanyak perbuat kebaikan dan tidak lagi berbuat keburukan, ya. Perbanyak perbuat kebaikan dan tidak lagi berbuat keburukan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita, ya, untuk selalu berbuat kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Baik adik-adikku sekalian, ini saja kiranya pelajaran tahfiz pada pagi hari ini, ya. Silahkan diulang-ulang materi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan adik-adik sekalian hafiz 30 juz sehingga bisa menyempurnakan hafalan Al-Qur'annya. Amin ya rabbal alamin. Cukup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.